Sahabat jemaat Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita belajar bersama daripada satu bagian firman Tuhan untuk kita renungkan yang saya ambil dari Yohanes 16. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, Kau tolong kami untuk sebentar waktu kami membuka firman-Mu. Biarlah Tuhan hidup kami sungguh dibangun atas kebenaran firman-Mu, bukan di atas hal yang lain, bukan di atas informasi, bukan di atas berbagai-bagai hal yang dari dunia ini, tetapi atas kebenaran firman-Mu yang boleh memberikan satu keteguhan di dalam kehidupan kami, terlebih di masa seperti ini. Biar kami semakin tertanam dan berbuah dan tumbuh dengan indah di mata-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudaraku, saya ambil dari Yohanes 16 dan saya bacakan untuk kita ya. Ayat 28 sampai 33, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Perhatikan, jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, artinya beberapa jam lagi, bahwa kamu dicerai beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudaraku, waktu kita membaca bagian firman Tuhan ini, mungkin kita akan menyoroti bagian waktu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, percayakah kamu sekarang? Ketika muridnya berkata, Tuhan kami tahu engkau datang dari Allah. Tuhan Yesus berkata, percayakah kamu sekarang? Oh, ketahuilah, sudah tiba waktunya, sebentar lagi, artinya beberapa jam lagi, iman kalian akan tergoncang, kalian tercerai berai. Aku tinggal seorang diri. Yang sebenarnya ada dialog lain juga yang polanya mirip dengan ini, adalah ketika Tuhan Yesus katakan akan tiba waktunya dia ditangkap dan disalibkan. Kemudian Tuhan katakan kalian akan tercerai berai. Nah, firman Tuhan mencatat di Lukas 22, Petrus berkata, Tuhan sekalipun mereka ini pergi, aku tak meninggalkan engkau. Sekalipun engkau mati, aku ikut. Tuhan Yesus berkata, Petrus, engkau sebelum ayam berkokok akan menyangkal aku 3 kali. Ini polanya mirip ya. Sehingga kita mungkin waktu membaca bagian ini kita berpikir ya, mungkin ngikut Tuhan Yesus kok seperti menyindir murid-muridnya ya. Menyindir dalam arti, oh kalian bilang percaya, bentar lagi kalian tinggalin aku. Kalian bilang percaya, bentar lagi sangkal aku. Ini seperti kalau dari kacamata manusia kita baca ini seperti sebuah sindiran ya. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak ada spirit sindir, menyindir kepada murid yang dia kasihi seperti itu, tidak. Ketika Tuhan Yesus menegur, dia menegur. Ketika Tuhan Yesus harus menyatakan kesalahan, dia saat menyatakan kesalahan. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang kemudian dengan kalimat-kalimat yang seolah-olah menyindir begitu, karena tidak berani secara gamblang menyatakan kebenaran, tidak. Tuhan Yesus tidak ada spirit seperti itu. Jadi bagian firman Tuhan yang kita baca ini, termasuk peringatan kepada Petrus, itu adalah sebuah peringatan yang penuh dengan kasih. Itu adalah sebuah peringatan yang memberitahukan kepada mereka bahwa aku tahu kelemahanmu, aku tahu kelemahan batas kekuatan kalian, bahwa aku tahu bahwa kalian akan terguncang, tetapi tetap anugerahku ada buat kalian. Di Lukas pasal 22, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, nanti kalau kamu sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Aku sudah berdoa buat engkau. Tuhan tahu bahwa murid-muridnya akan mengalami keguncangan. Dan Tuhan katakan, Tuhan ada buat mereka. Ya saudaraku, kita waktu melihat kisah ini kita sadar ya. Kita mestinya bisa melihat, oh kenapa muridnya sampai tergoncang? Karena muridnya tidak tahu di depan ada sesuatu yang menantikan mereka. Meskipun Tuhan Yesus sudah berulang kali memperingatkan mereka bahwa anak manusia akan menderita, ditangkap dan disalibkan. Tapi murid-murid ini kan punya image bahwa guru kami ini dahsyat. Bahkan Lazarus yang mati dia bangkitkan. Ribuan orang dia kasih makan. Wah, guru kami ini hebat, dahsyat, kami ikut. Tapi berapa jam kemudian Tuhan Yesus ditangkap seolah tidak berdaya, tidak melawan. Jadi ekspektasi mereka runtuh.
Nah, hari ini Anda dan saya memiliki perspektif Injil ya. Kita bisa melihat bahwa nanti kan Tuhan Yesus telah ditangkap, dia disalibkan, dia bangkit. Ya, sehingga kita memiliki perspektif Injil, cerita yang komplit seperti itu. Murid-murid tidak punya. Sehingga keguncangan yang mendadak itu bisa mengacaukan iman mereka. Nah, saudaraku, saya ingin ajak kita merenungkan bahwa sebenarnya seperti para murid-murid ya, ada hal yang bisa hadir mendadak, memukul kita, menyergap kita, seperti dirundung gelap. Iman kita itu segera seolah-olah goncang. Tapi saudaraku, seperti firman yang kita baca hari ini, Tuhan Yesus katakan, ayat 33. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, kamu mungkin menderita penganiayaan, kamu bisa menderita. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. I have overcome the world. Saudaraku, saya tidak tahu apakah keadaan hari ini juga seolah-olah menyergap kita, seolah-olah membuat kita dirundung dalam kelam. Tapi kalimat yang sama yang Tuhan Yesus pernah katakan kepada murid-muridnya, bahwa dia telah mengalahkan dunia, bahwa dia meninggalkan damai sejahteranya untuk kita. Perhatikan di ayat 33 dikatakan begini, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Jadi ketika segala sesuatu goncang, seperti kata kitab Ibrani, langit bumi itu goncang. Ketika sumber-sumber kita goncang, sandaran manusiawi kita goncang, sebenarnya Tuhan sedang memperkaya, memperteguh iman kita. Ketika yang sementara, yang kelihatan ini sedang goncang, sebenarnya yang tidak kelihatan, nilai-nilai kekal dalam iman dan hati kita sedang Tuhan bentuk dan bentuk dan bentuk. Hanya marilah kita ingat bahwa kekuatan kita untuk menghadapi masa seperti ini adalah karena Yesus telah menang di kayu salib. Dia katakan, aku telah mengalahkan dunia. Sehingga saya ingin ingatkan bagi kita semua bahwa dasar kita untuk bertahan dalam kesukaran, dasar fondasi kita untuk bertahan di dalam penderitaan, bukan kemampuan manusiawi kita, bukan kepintaran kita, bukan pertolongan manusiawi. Tapi dasar kita bertahan adalah bahwa Tuhan telah mengalahkan dunia dan memberikan Anda dan saya satu pengharapan yang tidak berasal dari dunia ini. Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Dia bukan hanya Allah yang mati di kayu salib, tapi dia Allah yang bangkit. Dia bukan hanya Allah yang bangkit, tapi dia Allah yang berkata, aku memberikan penolong bagimu. Roh Kudus akan kuberikan kepadamu. Dia akan menolong engkau, mengingatkan engkau akan setiap perkataanku. Parakletos, Comforter, ada bersama dengan engkau. Jadi jemaat Tuhan sekalian, apakah hari-hari dalam kesukaran, mungkin dalam satu keadaan yang tergoncang, kita hidup di dalam kemenangan yang Tuhan Yesus telah sediakan buat kita? Kemenangan yang telah dia berikan oleh karena kemenangan di kayu salib bagi kita. Itu kemenangan yang berkata bahwa dia kini ada bersama dengan kita, menguatkan kita, menolong kita dengan Roh Kudus yang menghiburkan kita. Nah saudaraku, saya akan tutup dengan bagian ini. Itu di Yohanes 14. Saya bacakan ya. Ini kalimat yang tidak jauh dari pasal 16 yang kita baca tadi ya. Ini momen yang tidak jauh dari momen itu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku, di masa seperti ini saya ingin katakan bahwa termasuk saya, bahwa masa seperti membuat saya berpikir bahwa damai sejahtera kita, sukacita kita, ketenangan kita, keteguhan kita tidak boleh sekali-kali kita sandarkan, kita gantungkan kepada earthly thing, kepada hal-hal faktor-faktor yang ada di dunia. Saudaraku, itu semua bisa goncang ketika seseorang melandaskan sesuatu kepada hal di dunia, dan ketika itu kolaps bisa jadi gila, saudaraku.
Tetapi Tuhan katakan damai sejahtera yang dia berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Artinya damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Nah, hari-hari ini mari kita mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan dan justru lebih sungguh-sungguh mencari wajahnya di masa seperti ini, supaya kita menemukan anugerahnya. Kita hampiri tata kasih karunia Tuhan dan kita temukan, kita dapatkan anugerahnya. Saudaraku, itu demikian yang firman Tuhan katakan. Dan sampai di sini saya percaya bahwa perenungan yang singkat ini bisa membawa kita pada hari ini untuk terus membangun hidup kita atas kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong setiap kita di masa seperti ini, jemaat Tuhan sekalian, untuk kita bukan hanya bertahan, tapi justru kita bertumbuh dan berbuah. Untuk kita bukan hanya bertahan hidup, tapi justru kita memberi hidup. Bukan hanya survive, tapi kita strive and give life. Yaitu kehidupan rohani, penuh damai, sukacita, semangat, nasihat, yang hari ini sangat dibutuhkan oleh keluarga-keluarga dan oleh dunia ini. Mari kita hidup demikian bijaksana, seperti firman Tuhan katakan bahwa hari-hari ini jahat. Mari kita tebus kembali waktu kita. Demikian kata firman Tuhan, redeem your time. Hari-hari ini jahat, mari kita tebus kembali waktu kita. Artinya apa? Artinya banyak waktu yang kita buang-buang, saudaraku. Kita tebus kembali. Dengan kasih karunia Tuhan, kita jangan lagi tertidur. Kita kerjakan bagian yang Tuhan ingin kita kerjakan. Buat keluarga kita, buat gereja kita, buat kota bangsa kita. Saya percaya Tuhan ingin memakai setiap kita dengan caranya yang ajaib. Nah, Tuhan memberkati. Kiranya renungan simpel ini, yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bye-bye.